Kembali lagi di channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita akan menceritakan tentang alur dari drama Korea Island season pertama yang tayang pada akhir tahun 2022. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Serta jangan lupa juga untuk komen pada video kali ini. Drama ini dimulai dengan menceritakan tentang masa lalu Pulau Tamra atau sekarang dikenal sebagai Pulau Jeju yang merupakan tempat penyegelan para iblis. Pada scene berikutnya, kembali ke masa sekarang. Tampak sepasang pengantin dan tukang foto akan melakukan pemotretan di Pulau Jeju. Sebelum melakukan pemotretan, sepasang pengantin ini menyentuh patung keramat yang menjadikan awal mula hal-hal aneh terjadi. Tak lama kemudian, patung tersebut hancur dan berubah menjadi asap hitam, lalu merasuki tubuh sepasang pengantin tersebut. Mereka pun berubah menjadi sosok mengerikan yang disebut iblis nafsu dan mulai menyerang si tukang foto. Saat iblis itu sedang sibuk memangsa si tukang foto, muncullah seorang pria yang memusnahkan iblis itu dengan belati kesayangannya. Dia adalah Fan, seorang manusia setengah iblis yang menjaga Pulau Jeju dari serangan para iblis nafsu selama ratusan tahun. Scene pun berganti ke salah satu gereja yang ada di Italia. Terlihat para pendeta sedang melihat ramalan kehancuran dunia yang semakin dekat. Oleh karena itu, mereka segera mengambil tindakan dengan mengutus seorang pastor yang bernama Juan. Dia adalah seorang pastor yang sering melakukan pengusiran iblis yang merasuki tubuh manusia. Yuan ditugaskan pergi ke Pulau Jeju untuk melindungi sang penyelamat yang akan datang dengan wujud reinkarnasinya. Setelah itu, scene berpindah ke Seoul, Korea Selatan yang memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Won Mi-ho. Ia adalah putri tunggal dari pemilik grup Daehan yang termasuk konglomerat di Korea. Saat itu, dia sedang makan malam dengan Paman Jang yang merupakan tangan kanan ayahnya dan sekretaris Kang yang merupakan orang kepercayaannya. Tiba-tiba bibinya datang dan membahas masalah terkait hotel yang dikelolanya. Mi-ho pun menjelaskan kepada bibinya bahwa bibinya tidak kompeten dalam mengelola hotel tersebut. Di perjalanan pulang, Mi-ho dan sekretaris Kang mengalami insiden kecil dengan dua orang preman. Kelakuan preman itu memancing kesabaran Mi-ho. Ia pun kesal dan membanting salah satu dari mereka. Insiden ini menjadi viral di media dan menimbulkan masalah bagi Mi-ho. Wanita ini mencoba menjelaskan pada sang ayah bahwa hal tersebut adalah jebakan si bibi, tetapi ayahnya tak mau tahu dan tetap meminta Mi-ho untuk memulihkan nama baiknya. Berdasarkan saran dari Paman Jang, Mi-ho pun memilih menjadi guru relawan di SMA Tamra yang ada di Pulau Jeju. Singkat cerita, saat keluar dari bandara Pulau Jeju, dia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Namun ia tak memperdulikannya dan melanjutkan langkah menuju area parkir bandara. Sesampainya di area parkir, Mi-ho pun melihat makhluk yang sedang memangsa seseorang. Makhluk itu adalah iblis nafsu yang berwujud pengantin wanita. Sontak dia pun terkejut dan segera lari menghindari iblis tersebut. Namun si iblis terus mengejarnya hingga Mi-ho berlindung ke dalam mobil box. Iblis itu pun menghancurkan mobil box dan berusaha menangkap Mi-ho. Beruntung Fan pun datang membasmi iblis itu dengan kekuatan yang melebihi kekuatan manusia pada umumnya dan menyelamatkan Mi-ho. Setelah sadar dari pingsannya, Mi-ho bercerita pada Paman Jang dan sekretaris Kang mengenai kejadian yang baru saja dialami. Namun mereka tidak mempercayai hal itu. Keesokan harinya, terlihat Fan berbicara dengan seorang nenek yang dikenal dengan nama Gembekju. Nenek Baekju adalah sesepuh di pulau tersebut dan diketahui bahwa nenek Baekju serta Fan memang sudah hidup sejak zaman dahulu. Ia pun menanyakan pada Fan tentang perasaan aneh yang dirasakan si nenek semalam. Apakah itu pertanda kembalinya sang penyelamat dengan wujud reinkarnasinya?
Setelah itu, scene pun beralih ke masa lalu. Terlihat anak kecil yang berhasil selamat setelah desanya dibantai oleh iblis nafsu. Anak itu pun dibawa ke sebuah kuil bersama dengan anak-anak yang lain. Di sanalah anak-anak tersebut dijadikan manusia setengah iblis. Dari banyaknya anak yang diuji coba, hanya 2 anak saja yang berhasil bertahan. Mereka adalah Van dan Gungtan. Sejak saat itu, pemimpin kuil pun melatih mereka berdua dengan sangat keras supaya bisa menjadi pembasmi iblis nafsu yang handal dan melindungi dunia. Ketika 2 bocil kematian ini sedang berlatih, muncul gadis bernama Wonjung yang merasa kasihan pada mereka. Saat Wonjung mencoba membebaskan Van dan Guntan, tangannya terluka akibat gigitan Van yang sedang dikuasai iblis. Di tengah perjalanan melarikan diri, Wonjung pingsan karena lukanya dan kedua bocah ini terpaksa membawa Wonjung kembali lagi ke kuil. Setelah itu, Wonjung pun berjanji kepada keduanya untuk kembali menyelamatkan mereka dan meminta mereka bertahan sampai saat itu tiba. 내가 꼭 너희를 구하러 올게. Kembali ke Miho. Di pagi setelahnya, dia memperkenalkan diri di sekolah tempatnya mengajar. Di sini Miho diberi tanggung jawab untuk menjadi guru bimbingan konseling. Di perjalanan pulang, Miho mendapat update info mengenai masalahnya. Sekretaris yang selama ini dipercaya oleh Miho ternyata sudah berkhianat. Pria itulah yang menjadi penyebab Miho dijebak dan mendapatkan masalah. Selain itu, sekretaris Kang pun bercerita bahwa sejak awal dirinya sama sekali tidak berpihak kepada Miho. Saking kecewanya karena dikhianati oleh orang yang sudah dianggap keluarga, Miho memutuskan untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Saat Miho sedang menghubungi Paman Jang untuk menjemputnya, iblis nafsu datang merasuki sekretaris Kang kemudian menyerangnya. Karena ketakutan, Miho pun berlari ke dalam hutan, namun iblis itu berhasil menangkapnya. Tepat sebelum iblis itu melahap Miho dengan gigi tajamnya, Van pun datang menebas lengan si iblis lalu mencabik-cabik tubuh iblis nafsu tersebut hingga jadi debu. Tibalah Pastor Yuan di Pulau Jeju. Ia datang ke Villa Miho dan bertemu Paman Jang. Paman Jang tampak bingung, lalu Yuan pun menjelaskan tentang ramalan tersebut. Yuan menambahkan bahwa Won Miho adalah reinkarnasi dari sang penyelamat dan mengklaim bahwa dia kembali ke Korea untuk melindunginya. Paman Jang pun menyarankan Yuan untuk tinggal bersama. Kembali ke scene setelah Van berhasil membunuh iblis nafsu. Dia meminta Miho untuk tetap tinggal di kota tersebut jika ingin selamat dari apa yang telah terjadi setelah serangan ini. Belum sempat Miho berterima kasih pada Van, Paman Jang pun tiba bersama para polisi dan Van pun menghilang. Setelah kejadian tersebut, Miho berniat untuk kembali ke Seoul. Staf bandara mencoba menghalangi Miho untuk pergi, dan salah satu penjaga keamanan mengantarnya ke ruang tunggu. Itu adalah perintah keluarganya untuk menghentikannya meninggalkan Jeju. Seorang penjaga yang kerasukan iblis nafsu mencoba menyerang Miho. Wanita itu pun berlari dan masuk ke mobil. Namun iblis itu terus mengejarnya. Miho tetap tancap gas meskipun iblis mengikutinya di atap mobil dan mencoba masuk. Iblis itu akhirnya jatuh ke depan mobil, namun ia masih hidup dan terus mengejar Miho. Setelah itu, mobil yang dikemudikan Miho pun terbalik. Miho segera keluar dari mobil dan berlari untuk mencari tempat persembunyian. Iblis nafsu itu terus mengejarnya, namun belati Van menusuknya tepat waktu. Setelah itu, Van memberitahu Miho bahwa takdirnya menarik para iblis nafsu dan menyatakan bahwa satu-satunya solusi sekarang adalah kematiannya. Sesampainya di rumah, Miho masih memikirkan apa yang Van katakan tentang takdirnya.
Fan pun muncul dan duduk di kursi kamar Miho. Karena ketakutan pada iblis nafsu yang selalu mengejarnya, Miho meminta pada Fan supaya bekerja sebagai pengawal pribadinya. Fan mengatakan kembali kesalahannya di masa lalu yang telah membunuh Wonjong sebelum berhasil menyelamatkan dunia dari para iblis nafsu. Dia pun mencoba memperbaikinya dengan melindungi Miho sekarang yang merupakan reinkarnasi dari Wonjong. Keesokan paginya, Miho bangun dengan suasana hati yang ceria dan melihat surat perjanjiannya sudah ditandatangani oleh Fan. Cerita dimulai saat Miho bangun tidur dengan suasana hati ceria dan akan mulai mengajar di sekolah. Sebelum berangkat, Miho memberitahukan kepada Paman Jang tentang pengawal barunya. Setelah melihat sosok Fan, Paman Jang pun cukup terkejut mengingat Fan adalah manusia setengah iblis yang pernah ia temui saat masa mudanya. Miho pun tiba di sekolah dan mulai mengajar. Saat sedang mulai pelajaran, Yomji yang merupakan cucu dari nenek Baekjo berdiri dari kursi dan meninggalkan kelas tanpa takut akan hukuman. Ternyata Yomji meninggalkan kelas untuk pergi ke rumah Suryeon. Suryeon depresi karena pacarnya melakukan kekerasan dan mengancam akan menyebarkan foto aibnya jika ia melawan. Karena itulah Suryeon tidak masuk sekolah. Sebagai sahabatnya, Yomji berusaha menolong Suryeon dengan meminta bantuan pada Miho. Namun sayangnya Miho menolak dan menyarankan Yomji untuk melaporkan pacar Suryeon pada pihak berwajib. Malam harinya, saat Suryeon mulai frustasi karena teror dari pacarnya, ia pun mengingat cerita dari Yomji tentang roh bernama Benjul. Konon, dia adalah roh yang menghuni pohon suci. Roh ini akan membantu kesusahan manusia. Namun sebagai balasannya, ia akan meminta imbalan kepada mereka yang telah dibantunya. Akhirnya Suryeon pergi ke hutan untuk meminta bantuan roh tersebut. Namun ternyata tindakan gadis ini malah menimbulkan masalah baru. Di sisi lain, Yuan akhirnya bertemu dengan Miho dan Paman Jang pun memperkenalkan Yuan sebagai keponakannya. Saat mereka sedang bercerita, Fan tiba-tiba saja muncul sehingga membuat Yuan terkejut. Sikap Yuan yang penuh curiga kepada Fan membuat hubungan keduanya menjadi tidak akur. Keesokan harinya, Yomji datang ke rumah Suryeon dan menemukan temannya itu dalam kondisi kerasukan. Akhirnya Yomji pun bergegas ke sekolah untuk meminta bantuan pada Miho. Yomji menjelaskan tentang Benjul pada Miho dan Yuan. Ia pun curiga Suryeon telah memanjatkan doa pada roh tersebut. Lalu mereka menuju rumah Suryeon untuk memastikan keadaannya. Saat melihat kondisi gadis itu, Yuan langsung mencoba melakukan ritual pengusiran setan yang menjadi keahliannya. Saat melakukan ritual tersebut, tiba-tiba Yuan dan Miho terbawa ke alam lain. Fan yang berada di hutan juga merasakan sesuatu yang janggal. Saat berada di alam lain, Yuan dan Miho dikejutkan oleh kemunculan makhluk berbentuk pohon besar dengan Suryeon di dalamnya. Suryeon yang telah dikuasai oleh perasaan dendamnya seketika menyerang mereka. Tiba-tiba saja Fan muncul untuk menyelamatkan mereka dan terjadilah perkelahian melawan Benjul. Namun mereka berdua kalah dan Miho pun ditangkap. Miho berusaha menyadarkan Suryeon dan berjanji akan memastikan pacar Suryeon mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Meskipun Suryeon mulai sadar, Benjul tetap saja melahap tubuh Suryeon. Tanpa disadari, keinginan kuat Miho untuk menyelamatkan Suryeon membuatnya mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, sehingga mereka semua berhasil selamat dari jeratan Benjul. Beberapa saat kemudian, Miho terbangun di rumah sakit. Lalu Miho bergegas pergi melihat keadaan Suryeon yang berada di rumah sakit yang sama. Ia pun melihat Suryeon dalam keadaan koma, namun para dokter tidak dapat menjelaskan kondisinya. Setelah itu, Yuan menemui Miho, lalu memberitahukan tujuan sebenarnya ia datang ke Pulau Jeju. Di malam berikutnya, Miho mendapatkan informasi lengkap tentang pacar Suryeon dari Paman Jang. Ternyata tak hanya Suryeon yang menjadi korban dari kelakuan buruk kekasihnya,
Namun Gyungjun tak pernah dihukum karena ayahnya adalah orang yang berpengaruh di Pulau Jeju. Miho yang kesal akan hal itu mulai bertindak untuk memberi hukuman pada Gyungjun. Saat mereka bertemu di rumah sakit, pemuda itu meminta maaf atas kelakuannya. Namun ternyata dia hanya berpura-pura dan beranggapan bahwa semuanya akan beres dengan kekuasaan ayahnya. Fan yang berada di dekat Miho melihat sikap buruk Gyungjun dan merasa geram. Malam harinya, Fan meminta pada Benjul untuk menyelesaikan dendam Soryeon. Dan benar saja, makhluk berbentuk pohon itu muncul di rumah Gyungjun dan langsung menghabisi nyawanya. Bersamaan dengan itu, Soryeon pun akhirnya terbangun dari koma. Keesokan harinya, Nenek Baekju datang ke SMA Tamra untuk bertemu dengan Miho. Nenek itu mengundang Miho untuk datang ke rumahnya. Saat malam tiba, Yuan menemui Fan dan mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui cerita masa lalu antara Fan dan Wong Jong. Tak lama kemudian, percakapan itu pun berubah menjadi pertarungan. Saat Yuan berhasil menjerat Fan, Yuan pun mencoba mengungkap jati diri Fan. Namun iblis nafsu perlahan menguasai dirinya. Fan yang dikuasai iblis nafsu berhasil lepas dari jeratan Yuan lalu mencekiknya. Saat hal itu terjadi, tiba-tiba saja Miho datang. Fan yang tak sadarkan diri karena dikuasai iblis nafsu langsung berlari ke arah Miho dan menusuknya dengan belati keramatnya. Tak disangka-sangka, alam bawah sadar Fan masih ingin melindungi Miho dengan menikam tangannya sendiri. Saking terkejutnya atas kejadian itu, Miho pun pingsan sedangkan Fan segera pergi dari sana. Setelah itu, Yuan memberitahu kejadian tersebut kepada Paman Jang. Dirinya sengaja memancing Fan untuk memastikan seberapa bahayanya pria setengah iblis itu jika berada di dekat Miho. Meskipun Fan dapat melindungi Miho, Yuan tetap saja khawatir dan akan berada di sisi Miho untuk melindunginya. Di sisi lain, Fan yang terluka memilih menjauh dari Miho untuk sementara waktu. Ternyata setiap Fan menggunakan kekuatannya, tubuhnya akan menjadi semakin lemah. Karena hal itulah, Fan yang awalnya bisa menyembuhkan diri dengan cepat, kini mulai kesulitan saat menyembuhkan setiap lukanya. Di waktu yang sama, terlihat seorang pria bernama Gung Tan sedang melakukan ritual untuk membangkitkan begitu banyak roh iblis nafsu. Ternyata, dialah dalang dari kemunculan iblis nafsu selama ini. Pagi harinya, Miho mencoba menemukan keberadaan Fan untuk mengobati lukanya. Namun, Fan tidak menginginkan kedatangan Miho dan berusaha mengusirnya, karena bisa saja Miho terancam kembali. Sejak saat itu, Yuanlah yang selalu berada di sisi Miho, mulai dari pergi ke sekolah sampai menemani Miho bertemu dengan sahabatnya yang bernama Han Sojin dan calon suaminya. Sementara itu, terlihat sosok Fan yang terus mengawasi Miho dari kejauhan karena ia tak ingin Miho terluka. Esoknya Miho mengajak Yuan untuk mengunjungi panti asuhan yang sudah lama terbengkalai. Dahulu, Yuan dan kakaknya pernah tinggal di panti asuhan itu. Lalu mereka berdua diadopsi oleh pasangan dari Italia. Mereka diadopsi hanya untuk menjadi donor transplantasi ginjal bagi anak kandung pasangan tersebut. Setelah ginjal mereka diambil, mereka pun ditelantarkan dan akhirnya terpisah sampai saat ini. Yuan yang selama ini mencari keberadaan kakaknya yang bernama Chan Hee, akhirnya mengetahui keberadaan kakaknya berkat informasi dari Miho. Yuan pun memutuskan untuk menemui Chan Hee setelah menemani Miho kembali ke rumah. 너 진짜 조심히 다녀와. 누나도. Malamnya Miho mendapat telepon dari Sujin. Sujin memberitahukan bahwa calon suaminya akan mengantarkan kue pada Miho sebagai ucapan terima kasih. Namun di tengah perjalanan, calon suami Sujin tiba-tiba diserang. Fan yang sedang patroli malam mendadak merasakan getaran hebat dari belatinya. Ternyata, Gung Tan muncul di hadapannya dengan menghunuskan belati pada tubuh calon suami Sojin. Miho yang tak sengaja muncul pun melihatnya, sehingga ia merasakan syok yang begitu hebat. Setelah menjatuhkan mayat itu, Gung Tan pun pergi dan Fan langsung mengejarnya.
Akhirnya setelah sekian lama, dua saudara itu pun bertemu kembali. Terungkap bahwa Gungtan sangat kecewa pada Fan yang terus melindungi Miho. Gungtan pun tidak ingin melawan saudaranya tersebut, namun ia sadar bahwa mereka berdua berada di sisi yang berlawanan. Berkat informasi yang didapatkan dari Miho, Yuan dan Chanhee akhirnya bertemu. Yuan tampak sedih melihat kondisi Chanhee saat ini, dan Yuan pun mengajak Chanhee untuk ikut dengannya ke rumah Miho. Sesampainya di rumah Miho, Yuan memperkenalkan kakaknya kepada Miho. Saat akan istirahat, kakak beradik ini bercerita tentang kehidupan mereka selama ini hingga mereka tertidur. Setelah Chanhee terbangun, ia mengingat apa yang dikatakan Gungtan kepadanya. Ternyata Chanhee adalah iblis nafsu yang sering mengambil ginjal manusia karena sakit yang dideritanya. Oleh sebab itu, Gungtan menghasut Chanhee untuk mengambil ginjal milik Miho yang merupakan sang penyelamat, supaya penderitaannya berakhir. Saat Chanhee hendak menyerang Miho, Fan pun datang untuk menghentikan Chanhee. Pertarungan mereka ini membuat Yuan terbangun dan langsung mencegah Fan yang ingin membunuh Chanhee. Akibat tindakan yang Yuan lakukan, Chanhee pun dapat melarikan diri. Saat Fan mengejar Chanhee, Gungtan pun muncul dan langsung menyerangnya. Namun ternyata Fan tak sanggup melawan Gungtan dan mendapat luka yang parah. Lalu Gungtan memberi pilihan pada Fan untuk membantunya atau mati di tangannya. Keesokan harinya, Miho mencari Fan di bukit dan menemukannya dalam keadaan terluka. Di sana, Fan akhirnya menceritakan semuanya, bahwa Miho adalah reinkarnasi dari Wong Jun yang ditakdirkan untuk menjadi penyelamat manusia. Namun iblis selalu berusaha membunuhnya setiap kali Wong Jun mencoba membangkitkan kekuatannya. Miho yang penasaran mencoba mencari tahu semua hal tentang Won Jung kepada Nenek Baekju. Nenek Baekju pun akhirnya mengatakan bahwa Won Jung adalah orang yang dapat menciptakan perisai untuk mengurung para iblis nafsu. Nenek itu pun meminta pada Miho supaya dapat kembali membangkitkan kekuatannya. Namun Miho belum mengetahui cara yang tepat untuk membangkitkan kekuatannya tersebut. Di tempat lain, akhirnya Yuan menemukan kakaknya. Chanhee meminta agar Yuan membunuhnya supaya ia dapat terbebas dari penderitaannya. Tak ingin kehilangan kakaknya yang baru saja bertemu, Yuan pun mencoba melakukan ritual pengusiran setan untuk membebaskan iblis nafsu dari Chanhee. Namun cara tersebut gagal. Kemudian Yuan pun mencari Fan untuk menanyakan bagaimana menjadi iblis nafsu. Akan tetapi Fan tidak ingin menjelaskannya, sehingga Yuan pun merasa putus asa. Kali ini Yuan mencoba meminta bantuan kepada Miho untuk menyembuhkan kakaknya. Meskipun ragu, Miho tetap mencoba untuk menyelamatkan Chanhee. Sesampainya di sana, Chanhee langsung berubah menjadi iblis nafsu ketika bertemu dengan Miho. Dia lalu menyerang Miho, namun Yuan melindungi wanita itu. Tak lama kemudian, Fan muncul untuk menolong Miho. Fan yang mulai lemah akhirnya kalah dari Chanhee yang sudah berubah menjadi iblis nafsu. Pada akhirnya, Yuan terpaksa membunuh kakaknya sendiri untuk melindungi Miho dan membebaskan Chanhee dari penderitaannya. Season pertama ini diakhiri dengan kehadiran Gungtan ke sebuah tempat di mana banyak orang yang telah menunggu kedatangannya. Namun terlihat orang yang tidak asing di antara kerumunan tersebut. Dia adalah Bu Yeomji yang memanggil Gungtan dengan sebutan paman.